Atletico hancurkan Rayo Vallecano 7-0. Joao Cancelo, here we go ke Barcelona. Ibu Luis Rubiales lakukan aksi mogok makan. Tawaran City ditolak, Matheus Nunes ngambek. Liverpool incar Joao Felix untuk gantikan Mo Salah. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pekan ketiga Liga Spanyol, Atletico Madrid mencatatkan kemenangan luar biasa saat melakoni laga tandang ke markas Rayo Vallecano. Tak tanggung-tanggung, anak asuh Diego Simeone menghancurkan tim tuan rumah dengan 7 gol tanpa balas. Dilansir BBC, Alvaro Morata jadi bintang dengan 2 golnya. Kabarnya ini jadi kemenangan tandang terbesar Atletico dalam sejarah Liga Spanyol. Kemenangan ini juga bawa Atletico naik ke peringkat kedua klasemen sementara La Liga. Setelah sempat tak dipakai Manchester City dan diincar oleh beberapa klub ternama, Joao Cancelo akhirnya menemukan klub baru musim ini. Dilansir Goal, Cancelo telah sepakat untuk bergabung dengan Barcelona. Statusnya pun sudah diakui Fabrizio Romano sebagai kesepakatan here we go. Sang pemain akan segera merampungkan tes medis dalam beberapa hari ke depan. Cancelo akan pindah dalam kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Kasus Luis Rubiales tampaknya semakin melebar sehingga melibatkan federasi dan kompetisi domestik. Dilansir Daily Mail, Federasi Sepak Bola Spanyol bahkan dengan beraninya mengancam akan keluar dari keanggotaan UEFA apabila Rubiales dicopot sebagai presiden federasi. Tentu jika itu benar terjadi, akan mempengaruhi status klub La Liga di mata sepak bola Eropa. Klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla, atau Atletico Madrid sudah tidak akan berpartisipasi lagi di kompetisi Eropa, baik Liga Champions, Europa League, maupun UEFA Conference League. Kasus Luis Rubiales juga menyeret sang ibu. Menurut media AS, sang ibu kini tengah melakukan aksi mogok makan. Kabarnya ibu Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol itu mengunci diri di sebuah gereja, serta tak mau makan karena melihat kejamnya media dan orang-orang Spanyol terhadap anaknya. Ia bahkan meminta Jennifer Hermoso untuk mengatakan yang sebenarnya. Salah satu calon bintang masa depan Real Madrid, Endrick, dikabarkan sudah jarang dimainkan oleh Palmeiras. Dilansir AS, performa pemain Real Madrid itu tengah menurun. Sang pelatih pun mulai meragukan kemampuannya. Bahkan Endrick sudah tak masuk starting lineup dalam 9 pertandingan terakhir. Ia juga sudah lama tak mencetak gol untuk klubnya itu. Minimnya menit bermain jadi pertanyaan. Tapi dengan usianya yang masih sangat muda, apapun masih bisa terjadi. Dalam lanjutan pekan kedua Serie A, Inter Milan berhasil mengalahkan tim tuan rumah Cagliari. Inter yang bermain tandang tak ragu untuk menekan sejak awal laga. Gol Nerazzurri dicetak oleh Denzel Dumfries menit 21 dan Lautaro Martinez menit 30. Cagliari tak mampu membalas di babak kedua. Skor 2-0 pun berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membuat Inter naik ke peringkat 3 klasemen sementara Serie A. Kabar mengejutkan, Roberto Mancini yang memilih untuk melatih timnas Arab Saudi mendapat sorotan dari berbagai pelatih dunia, tak terkecuali rekan senegaranya Claudio Ranieri. Dilansir Football Italia, Ranieri mengkritik keputusan Mancini. Menurutnya, jika jadi Mancini, Ranieri tak akan mengambil kesempatan itu. Ia lebih merasa terhormat apabila tetap memiliki motivasi dan gairah sepak bola ketimbang uang yang banyak di Liga Arab. Bukan rahasia lagi jika Manchester City begitu menginginkan gelandang Wolves, Matheus Nunes. Namun tawaran pertama senilai 47 juta pounds atau setara 906 miliar rupiah kabarnya ditolak oleh Wolves. Dilansir Goal, keputusan tersebut justru berimbas pada sikap sang pemain. Kini Nunes dilaporkan mangkir dari jadwal latihan Wolves. Ia menolak latihan untuk menekan klub agar merealisasi kepindahannya ke City. Wolves sendiri kekeh hanya akan melepas sang pemain apabila City menawar 60 juta pound atau 1,15 triliun rupiah. Meski pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan Mohamed Salah tak akan dijual, namun itu tidak menutup kemungkinan Salah tetap digoda dengan gaji tinggi oleh klub lain. Maka dari itu, klub coba mencari pengganti apabila Salah benar-benar pergi. Dilansir The Sun, salah satunya adalah Joao Felix. Sang pemain memang sudah tak mendapat tempat lagi di skuad utama Atletico Madrid. Menurut laporan, Felix jadi yang paling mungkin karena ketersediaannya. Namun The Rest tak sendirian. Al Hilal juga mengincar pemain yang satu ini.
Setelah cedera, Mason Mount mendatangkan gelandang baru jadi prioritas bagi Manchester United. Kabarnya Erik ten Hag menginginkan salah satu gelandang Tottenham untuk merapat ke Manchester musim ini. Dilansir Sportskida, pemain itu adalah Pierre-Emile Højbjerg. Seperti yang diketahui, setelah kedatangan James Maddison, Højbjerg bukan lagi pilihan utama di lini tengah Spurs. United pun berminat untuk menyelamatkan karirnya. Belum ada kesepakatan apapun karena MU juga sedang mengeksplor opsi-opsi lain. Belum puas dengan komposisi lini tengah, kini Chelsea dikabarkan tengah mengincar pemain muda berbakat milik Arsenal, Emil Smith-Rowe. Dilansir Mirror, Smith-Rowe dikabarkan tengah mempelajari kemungkinan untuk hengkang dari Arsenal musim panas ini. Chelsea siap menampungnya, tapi meriam London tampaknya tak tertarik untuk menjual sang pemain. Kabar mengejutkan datang dari kapten tim Newcastle United, Jamal Lascelles. Dilansir The Sun, sang pemain mendapatkan serangan tiba-tiba dari segerombolan preman selepas meninggalkan salah satu klub malam di Newcastle. Kabarnya, Lascelles terlibat perkelahian hebat sampai mengalami pukulan, tendangan, bahkan lemparan botol di kepalanya. Para saksi mata mengatakan kekacauan terjadi ketika seorang pria menyikut leher saudara laki-laki Lascelles. Kondisi terkini sang pemain baik-baik saja dan sudah bergabung kembali ke skuad Eddie Howe. Selain Sofyan Amrabat dan Pierre-Emile Højbjerg, Erik ten Hag juga memasukkan nama pemain Bayern Munchen, Ryan Gravenberch, sebagai salah satu opsi gelandang musim panas ini. Negosiasi dengan Bayern Munchen pun sedikit lebih menarik karena Bayern melibatkan nama Scott McTominay dalam kesepakatan. Dilansir Daily Mail, Bayern berniat melakukan pertukaran antara Gravenberch dan Scott McTominay. Tapi Bayern hanya ingin meminjamkan McTominay saja, bukan membeli secara permanen. Setelah lama menghilang dari skuad utama, kini Manuel Neuer dikabarkan sudah kembali berlatih. Ini jadi pertama kali Neuer terlihat berlatih dengan skuad utama setelah absen hampir 1 tahun lamanya akibat cedera patah kaki. Pihak klub tidak memberikan rincian tentang latihan apa yang dijalani Neuer, tapi Bayern mengkonfirmasi kalau ini jadi awal yang baik bagi pemain berusia 37 tahun itu. Marco Verratti dikabarkan sedang bernegosiasi dengan salah satu klub asal Qatar, Al Arabi. Menurut cuitan Fabrizio Romano, klub tersebut bahkan sudah mengajukan tawaran resmi kepada PSG. Tapi tak disebutkan berapa angka pasti dari tawaran itu. Belum ada kesepakatan apapun, tapi negosiasi masih berlanjut. PSG akan mempertimbangkan tawaran dari Al Arabi apabila tidak mendapat tawaran dari klub-klub Eropa. Skandal Luis Rubiales kini mulai menyasar sosok yang dianggap anteknya. Salah satunya Jorge Vilda, pelatih timnas putri Spanyol yang ditinggal semua stafnya. Vilda ditinggal 11 stafnya sebagai bentuk dukungan kepada Jenny Hermoso, pemain wanita yang dicium Presiden RFEF Luis Rubiales di podium juara Piala Dunia Wanita 2023. Ke-11 staf itu menyatakan simpatinya kepada Hermoso dengan menyatakan tak lagi mau bekerja di bawah Jorge Vilda. Gianluigi Donnarumma yakin Kylian Mbappe tak akan hengkang dari PSG. Kiper berusia 24 tahun itu mengatakan Mbappe tidak menunjukkan isyarat akan hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Pernyataan Donnarumma tentu memberikan sinyal kuat Mbappe akan bertahan di Parc des Princes. Sebelumnya Mbappe kencang dirumorkan akan meninggalkan Les Parisiens. Pemain berusia 24 tahun itu sempat bersih tegang dengan manajemen PSG karena masalah kontrak yang belum diperpanjang. Andrea Colpani berkembang sangat baik di AC Monza asuhan Raffaele Palladino. Saat ini sang pemain telah menarik perhatian sejumlah tim papan atas Serie A, Inter Milan, Juventus, dan AS Roma. Ketiganya bahkan dilaporkan terus mengikuti pemain berusia 24 tahun itu. Dan di sepanjang musim ini dia kemungkinan besar akan jadi fokus ketiga klub tersebut untuk didatangkan di bursa transfer Januari atau musim panas depan. Chelsea bersedia pinjamkan Marc Cucurella kepada Manchester United. Nama Cucurella mencuat ke permukaan lantaran Chelsea juga tidak terlalu memerlukannya pada saat ini. Manchester United kabarnya sudah memulai negosiasi dengan kubu The Blues. Kabarnya Chelsea sudah rela untuk melepas Cucurella dengan status pemain pinjaman. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, situasi kini ditentukan oleh keputusan The Red Devils. Kapten Manchester City Kevin De Bruyne memberikan tips kepada Kylian Mbappe yang berupaya meraih gelar Ballon d'Or. Mbappe harus pindah ke Real Madrid. Dengan pindah ke Real Madrid, kata De Bruyne, hal itu akan menempatkan Mbappe di posisi teratas calon peraih Ballon d'Or, mengungguli Erling Haaland. Saat ini Haaland menempati posisi teratas untuk meraih penghargaan individu dan bergengsi tersebut. Ada alasan kuat yang membuat De Bruyne sangat yakin Haaland mendapat Ballon d'Or 2023. Bomber Norwegia tersebut tampil sangat impresif dalam musim perdananya bersama City.
Paul Pogba masuk dari bangku cadangan untuk mengukir penampilan pertamanya musim 2023-24 pada Minggu 27 Agustus saat Juventus ditahan imbang 1-1 oleh Bolonya di Allianz Stadium. Pemain Prancis itu kini bertekad untuk kembali ke performa terbaiknya sehingga dapat membantu raksasa Italia memenangkan beberapa trofi setelah melewatkan sebagian besar musim lalu karena cedera. Berbicara kepada di EZN, Pogba mengatakan setelah pertandingan, Pogba yang sebenarnya hanya menit bermain yang hilang, saya baik-baik saja secara fisik dan saya ingin kembali ke puncak. Presiden Barcelona Joan Laporta mengecam Luis Rubiales karena perilakunya yang memalukan dan menegaskan kembali dukungan klub untuk Jenny Hermoso. Berbicara menjelang pertandingan La Liga Barcelona melawan Villarreal pada hari Minggu, Laporta mengulangi posisi klub mengenai masalah ini. Kami mengira Rubiales akan mengundurkan diri pada hari Jumat, dan dia tidak punya pilihan lain. Sebagai FC Barcelona, kami sepenuhnya menghormati keputusan FIFA untuk menonaktifkannya untuk sementara waktu. Striker Udinese Beto telah menjalani tes medis di Everton pada hari Senin. Everton telah menyetujui kesepakatan senilai lebih dari 25 juta pound untuk penyerang Portugal tersebut. De Taufis saat ini berada di posisi terbawah Liga Premier dan belum mencetak gol, dengan De Taufis berada di posisi terbawah Liga Primer dan belum mencetak gol. Pelatih Sean Dyche berharap pemain barunya dapat memberikan dampak langsung. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, mengatakan Sintayong bakal memanggil 24 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT pada FIFA Matchday 8 September mendatang. Sumarji mengatakan surat pemanggilan 24 pemain tersebut sudah dikirimkan kepada klub sejak Sabtu 26 Agustus. Rencananya TC Timnas Indonesia itu akan dimulai pada 4 September 2023. PSSI meminta 24 pemain tersebut bisa berkumpul di Surabaya, Jawa Timur. James Maddison dengan senang hati memikul tanggung jawab di Tottenham. Namun ia bersikeras bahwa dibutuhkan sebuah upaya kolektif untuk menggantikan Harry Kane. Pemain berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa filosofi mantan bos Celtic, Ange Postecoglou, telah menjadi kunci bagi awal yang baik bagi Tottenham. Meskipun kehilangan sang kapten timnas Inggris, saya adalah tipe orang yang seperti ini. Saya dalam kondisi terbaik ketika saya memiliki tanggung jawab dan saat itulah saya berkembang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!